Halo teman-teman, saya adalah Satpol Simatupang dari kelas 3B Sistem Informasi, dan saya pada saat ini akan menjelaskan apa itu crowdfunding dan apa itu P2P atau peminjaman secara online. Di sini saya akan mempraktekkan juga apa itu layanannya itu seperti apa, tentu saja yang legal di Indonesia, dan saya akan menjelaskan beberapa sedikit gitu. P2P adalah sebuah layanan peminjaman yang tentu saja tersedia secara online. Misalkan teman-teman ingin meminjam sejumlah dana untuk keperluan usaha, teman-teman tinggal mengikuti syarat-syarat yang ditentukan dan dana akan langsung masuk ke rekening kalian. Lalu apa itu crowdfunding? Crowdfunding sendiri itu adalah sebuah layanan di mana teman-teman dapat berdonasi secara langsung tanpa hambatan dan secara online dimanapun dan kapanpun. Misalkan teman-teman sudah mengetahui bahwa terdapat bencana pada suatu wilayah. Nah, teman-teman tidak harus datang ke wilayah tersebut untuk menyalurkan bantuan teman-teman. Teman-teman tinggal mencari sebuah distributor atau perantara dari sebuah crowdfunding. Contohnya saya menggunakan Kitabisa. Nah, jadi ketika Kitabisa ini adalah salah satu penyedia layanan yang menyediakan donasi teman-teman. Misalkan dana seperti uang. Nah, uang tersebut akan disalurkan langsung kepada penerima, dan tentu saja layanan crowdfunding ini akan menyediakan laporan tersendiri untuk bagaimana uang-uang itu tuh sebenarnya berputar dan menyediakan gitu loh, seperti itu. Di sini saya akan langsung ke tutorial dan penjelasan mengenai layanan P2P dan juga crowdfundingnya. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu P2P dan bagaimana sistem peminjamannya dan legal yang ada di Indonesia. Di sini saya akan menggunakan menjelaskan layanan yaitu Kredivo, bahwa Kredivo itu adalah salah satu layanan peminjaman yang sangat terkenal dan memiliki branding yang baik seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagaimana cara daftarnya, lalu apa saja keunggulannya. Pertama, keuntungan memakai aplikasi ini bahwa teman-teman dapat mendapatkan limit hingga 50 juta. Dan untuk belanja di ribuan merchant online dan offline. Juga teman-teman dapat memilih bayar bulan depan atau cicilan, yang tentu saja tanpa DP dan memiliki jangka waktu yang maksimal adalah 24 bulan atau 2 tahun. Keunggulan dari aplikasi ini juga bunganya 0% untuk bayar bulan depan atau cicilan 3 bulan. Lalu teman-teman dijamin keamanannya untuk seperti data, lalu nomor rekening dan sebagainya. Nah, fitur-fitur apa aja yang ada di aplikasi ini? Yang pertama adalah selain peminjaman ya, tentunya ada top up dan tagihan. Teman-teman dapat melakukan top up pulsa dan pakai data, bayar listrik maupun beli token dari aplikasi ini saja tanpa menggunakan aplikasi lain. Nah, teman-teman juga dapat melihat beberapa ulasan yang ada di teman-teman yang kita sudah pakai, seperti dari Erwin bahwa aplikasi fintech ini oke, gak ribet dan gak lama, dan juga limitnya fantastis atau oke. Jika kita ingin daftar Kredivo, nah teman-teman bisa menonton video bagaimana cara mendaftarkan akun Kredivo, seperti itu. Nah, sekian penjelasan saya mengenai apa itu P2P, dan saya akan melanjutkan kepada apa itu crowdfunding dan layanannya seperti apa. Terima kasih. Halo teman-teman, sebelumnya saya akan melanjutkan tentang review dari aplikasi crowdfunding. Di sini saya menggunakan Kitabisa, itu sebuah aplikasi crowdfunding yang memang brandingnya itu cukup terkenal teman-teman. Jadi ini sudah cukup luas dan paling mudah digunakan. Nah, sebelum kita bagaimana cara kita melakukan transaksi atau donasinya, saya ingin menjelaskan beberapa fitur yang memang tersedia pada aplikasi Kitabisa ini. Pertama-tama setelah mendownload aplikasinya,
teman-teman harus mendaftarkan, dapat menggunakan akun Google maupun pakai nomor pribadi teman-teman semua, seperti itu. Setelah sudah mendaftar, akan ditampilkan seperti ini. Pada di layar atas ada seperti santunan tiap bulannya, yang sebuah program yang disediakan oleh Kitabisa. Lalu ada suatu program lagi yang dinamakan Pahala Subuh Melimpah. Lalu ada beberapa laporan dari Kitabisa bahwa sudah terdapat 1.393,383 akun. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pertama pencarian. Jadi teman-teman bisa mencari donasi-donasi yang tersedia pada aplikasi Kitabisa ini. Jadi ada bantuan pendampingan kesehatan mental. Nah, dan di sini teman-teman bisa melihat latar belakang dari mengapa sih donasi ini itu diadakan gitu. Seperti contoh, ada banyak teman-teman yang mungkin butuh bantuan seperti itu. Ini adalah latar belakangnya. Lalu di sini juga ada kabar terbaru, lalu ada pencairan dananya bagaimana, lalu ada fundraiser, lalu ada donasi berapa orang, seperti itu teman-teman. Lalu banyak pilihan-pilihan lain, dan ada kata kunci dan kategori yang dapat memudahkan teman-teman untuk melakukan donasi. Nah, di sini ada banyak menu seperti donasi, ada galang dana, donasi otomatis, zakat, ada asuransi juga, ada koperasi juga, ada aktivitas lainnya seperti itu. Contohnya di sini galang dana. Nah, galang dana ini adalah galang dana kebutuhan medis dan non medis. Jadi ketika teman-teman ingin menggalang dana dari teman-teman sendiri, teman-teman bisa bergabung seperti itu. Jadi saat galang dana juga teman-teman harus punya akun terlebih dahulu, seperti itu. Lalu sini ada donasi otomatis. Nah, apa sih donasi otomatis? Jadi donasi akan disalurkan secara rutin ke penggalangan dana yang teman pilih, seperti mungkin bantu driver Gojek, lalu ada bantu Pak Puger, seperti itu. Contohnya di sini Gojek. Nah, di sini ada ceritanya, lalu ada bagian dari inisiatif, lalu ada kabar terbaru seperti yang tadi. Di sini juga banyak informasi-informasi yang mungkin mempertimbangkan bahwa teman-teman bisa bersedekah atau berdonasi di sini. Nah, jika teman-teman ingin donasi, tekan donasi. Nah, lalu di sini teman-teman bisa memilih berapa sih total dari teman-teman ingin donasi gitu. Misal kalau di sini sudah ada sedia nominalnya, bahkan jika teman-teman ingin mendonasi lebih besar seperti 5 juta contohnya, teman-teman bisa. Nah, batasan yang ditetapkan oleh Kitabisa itu adalah Rp1.000. Nah, Kitabisa juga sangat menyediakan banyak pilihan pembayaran atau donasi seperti Kris, GoPay, ShopeePay, Dana, Link Aja, BCA, Mandiri, dan sebagainya gitu. Dan namun yang paling instan seperti verifikasi otomatis dan minimal nominal, yaitu ada QRIS, GoPay, ShopeePay, Dana, dan Link Aja. Tinggal pilih. Nah, oke. Teman-teman silakan cross check dulu, bahkan atau teman-teman ingin mengkomen atau memberi dukungan pada penerima donasi. Teman-teman juga bisa membuat nama kalian itu tidak terlihat atau samar gitu. Jika teman-teman tidak ingin diketahui namanya, silakan lanjutkan pembayaran. Nah, lalu teman-teman akan diarahkan
kepada metode yang teman-teman pilih. Karena saya Dana, saya akan diarahkan kepada Dana, seperti itu teman-teman. Lalu fitur-fitur lain seperti zakat juga sangat banyak, karena ada salurkan dan juga kalkulator dari zakat itu sendiri. Nah, misal penghasilan teman-teman itu 1 juta, lalu kita hitung zakat kita. Nah, bahkan artinya kita zakat profesi kita itu 25.000. Nah, jadi sangat beragam dari aplikasi kita bisa ini. Teman-teman tidak perlu ragu menggunakannya karena ini adalah salah satu aplikasi crowdfunding yang memang sangat dipercaya. Saya Satpurwansi Matupang mengucapkan terima kasih.